Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Atika Sari, NIM A2101900. Baiklah, saya di sini ingin menyampaikan sebuah materi mengenai konsep persamaan dasar akuntansi. Apa sih persamaan dasar akuntansi itu? Pasti bertanya-tanya dong. Nah, untuk lebih jelasnya, mari saksikan video berikut ini. Oke, baik. Yang pasti bertanya kan, apa sih persamaan dasar akuntansi itu? Nah, persamaan dasar akuntansi itu sendiri memiliki pengertian yaitu adalah hubungan atau satu kesatuan antara kekayaan atau harta dengan hutang dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian, bagaimana sih bentuk persamaan dasar akuntansi itu? Bagaimana sih rumus persamaan dasar akuntansi itu? Nah, rumus persamaan dasar akuntansi yaitu ada aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, aset merupakan adalah harta, sedangkan liabilitas adalah hutang dan ekuitas sendiri adalah modal. Nah, harta termasuk ke dalam aktiva, sedangkan hutang dan modal adalah pasifa. Nah, aktiva sendiri adalah segala bentuk sumber daya yang kita miliki, sedangkan pasifa adalah bagaimana cara kita mendapatkan sumber daya tersebut. Nah, makanya harus balance atau seimbang gitu ya. Nah, seperti rumus itu, antara aset dan liabilitas dan ekuitas itu harus seimbang. Karena kan aset, seandainya contohnya aset jumlahnya 10 juta, maka liabilitas dan ekuitas itu harus 10 juta. Seperti itu. Kemudian, contoh kelompok dari harta yaitu seperti kas, kemudian piutang, kemudian persediaan, kemudian perlengkapan, kemudian peralatan, kemudian bangunan, kendaraan, dan seterusnya. Kemudian kelompok dari hutang sendiri adalah hutang dagang, hutang gaji, dan hutang pajak. Kemudian kalau dari modal yaitu ada modal pribadi dan laba ditahan. Nah, laba ditahan sendiri adalah laba atau keuntungan yang masih ditahan atau tidak dibagikan, masih ditahan oleh pemilik perusahaan tersebut. Kemudian elemen persamaan dasar akuntansi itu ada 6 elemen. Yang satu adalah aset atau harta, yang kedua adalah liabilitas atau hutang, kemudian yang ketiga adalah ekuitas atau modal, kemudian yang keempat adalah income atau pendapatan, kemudian yang kelima adalah expenses atau beban, yang keenam adalah drive atau flight. Nah, untuk penjelasannya, aset atau harta adalah kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang dapat dengan uang dan memiliki manfaat di masa yang akan datang. Nah, aset sendiri terbagi menjadi 3, yaitu aset lancar, aset tetap, dan aset tidak berwujud. Kemudian yang kedua adalah liabilitas atau hutang. Nah, adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh perusahaan kepada pihak ketiga atas transaksi yang telah diajukan di masa lalu. Contoh hutang dapat dibagi menjadi 3, yaitu utang dagang dan utang wesel. Nah, kemudian ada ekuitas. Ekuitas atau modal adalah hal pemilik atas kekayaan perusahaan. Nah, modal sendiri terbagi menjadi 2, yaitu modal pemilik dan modal saham. Kemudian yang keempat adalah income atau pendapatan. Nah, adalah penambahan terhadap modal sehubungan dengan kegiatan perusahaan yang berasal dari penjualan jasa dan penjualan barang yang dilakukan perusahaan yang bertujuan memperoleh laba. Contohnya yaitu pendapatan sewa dan pendapatan servis.
memperoleh hasil. Contohnya adalah beban gaji, beban listrik, dan beban asuransi. Kemudian yang keenam yaitu drawing atau five adalah pengambilan pribadi pemilik perusahaan. Biasanya five terjadi pada perusahaan dengan bentuk perseorangan. Contohnya kita pemilik perusahaan ngambil uang di perusahaan kita sendiri, itu termasuk ke dalam five. Nah, persamaan dasar akuntansi berfungsi untuk menghitung posisi keuangan dalam perusahaan. Nah, adanya persamaan dasar akuntansi juga mendorong gaya bekerja yang transparan dan meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana atau korupsi. Nah, dengan ada persamaan dasar akuntansi itu segala sesuatu kan dicatat, maka itu dapat meminimalisir terjadinya korupsi atau penyalahgunaan dana. Kemudian contoh transaksi, contohnya yaitu satu, Tuan Adam menyetor uang ke dalam perusahaan sebagai modal awal sebanyak 10 juta. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, ini rumusnya. Nah, setelah itu kan otomatis kok ini adalah modal awal, berarti masuk ke aset. Nah, asetnya yaitu 10 juta dan modalnya maka masuk ke sana. Modalnya adalah 10 juta, maka terjadi seimbang atau balance. Nah, untuk berikutnya, contoh berikutnya yaitu jika aset sebesar 15 juta dan kewajiban sebesar 8 juta, maka berapa equity pada tahun terakhir. Nah, kita masukkan ke dalam rumus lagi. Nah, adalah hutang sama dengan aset sama dengan hutang ditambah modal. Nah, kemudian kan asetnya sebesar berapa? 15 juta. Maka kita masukkan ke sini 15 juta. Kemudian kewajiban atau hutangnya kan 8 juta. Nah, berarti kan belum ada kebalansan. Berapa sih biar kita berapa sih jumlah modal itu biar jadi balance? Nah, berarti sejumlah 7 juta. Nah, maka terjadilah 15 juta, kemudian 15 juta. Setelah itu terjadilah balance. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Hanya itu bisa saya sampaikan mengenai materi persamaan dasar akuntansi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.